Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sakirna dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Keuangan Publik Islam. Jadi, poin pertama itu adalah jelaskan yang dimaksud dengan sektor publik dan sektor publik pemerintah. Jadi, sektor publik itu adalah ekonomi yang menyediakan pelayanan masyarakat dan pemerintah, sedangkan sektor publik pemerintah adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kedua itu adalah jelaskan yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Sebelum itu, kita harus ketahui bahwa dalam Islam, negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Dalam pondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip Khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karenanya, perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan eksistensinya di muka bumi sebagai agen pembangunan. Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar. Ketiga itu adalah jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh seorang umat Islam pada golongan tertentu dalam waktu tertentu. Zakat itu sendiri merupakan sumber pendapatan negara sejak awal masa pemerintahan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, "Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukanlah beserta orang-orang yang ruku." Jadi, zakat juga bisa meningkatkan perekonomian dan pendapatan nasional suatu negara. Karena semakin besar zakat yang kita keluarkan, maka semakin besar pula pendapatan nasional. Keuangan Islam negara yang paling fundamental dan mengembangkan harta adalah zakat. Sedangkan di dalam negara Indonesia, sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, di mana potensi pengembangan harta zakat yang sangat besar. Jadi, zakat itu adalah hukum wajib. Di dalam Islam, zakat yang dikeluarkan harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh syariat. Dan adapun syarat-syaratnya itu, yang pertama merdeka, yang kedua Islam, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat harta yang wajib dizakati, yang terakhir telah mencapai nishab. Yang keempat yaitu adalah jelaskan yang dimaksud dengan instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama dalam Islam adalah zakat. Namun dalam pengoleksian dan zakat hanya terbatas penggunaan untuk 8 asnaf saja, seperti yang sudah dibahas pada soal sebelumnya. Untuk pembiayaan pengeluaran negara lainnya dapat dipenuhi dari sumber penerimaan negara dari non-zakat. Sumber-sumber penerimaan dari non-zakat tersebut adalah kharjat, jizyah, faik, khums, dan pajak. Implikasi non-zakat dalam perekonomian negara yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain, dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Yang keenam yaitu jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara setiap tahun direncanakan dan disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disingkat dengan APBN. Pengelolaan zakat ini diatur oleh lembaga yang bernama BAS dan LAS, yang dimana BAS merupakan lembaga yang berada di bawah pemerintah, contoh Basnas, sedangkan LAS merupakan lembaga yang didirikan oleh swasta, contohnya tuh dompet duafa, rumah zakat, dan lain-lain. Pengeluaran zakat juga sudah diatur untuk 8 golongan atau 8 asnaf. Yang pertama, orang-orang kafir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga pengurus zakat, yang keempat mualaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang beruntung,
orang yang berhutang. Yang ketujuh, fisabilillah atau pejuang untuk agama. Yang terakhir, Ibnu Zabil atau perjalanan kehabisan dana. Itulah tadi penjelasan dari 5 soal yang ada. Saya dari Sisa Kirna mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.